Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-359 ini dengan para pemain Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Jumalis sebagai Poncawati, Rio Sempana sebagai Ken Arok Remaja, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Susi sebagai Endang Wardatin, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Nasib Joko Prahoro dengan todongan ular di tangan Ken Arok. Joko Prahoro harus memasuki bilik di mana Endang Rudati yang menjadi gila akibat perbuatannya dipasung. Ken Arok meminta agar Endang Rudati dibebaskan dari pasungan. Dengan senang hati, Poncawati melaksanakan perintah itu. Kakang Joko Prahoro. Pegangi adikmu dulu, Paman Poncawati. Lepaskan aku. Diamlah, Endang Rudati. Lepaskan tanganku. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tenanglah. Nanti aku lepaskan Rudati. Sekarang diamlah. Tenang. Demikianlah Kameswara. Peristiwa malam itu benar-benar luar biasa. Joko Prahoro tidak berkutik sama sekali ketika Ken Arok kemudian memasungnya. Anak liar. Kemudian apa yang dilakukan? Joko Prahoro dipaksa untuk memasung diri sendiri. Endang Rudati meronta-ronta ingin melepaskan diri. Entah apa yang dilakukan oleh Ken Arok saat itu. Namun beberapa sentuhan tangan yang dilakukan Ken Arok terhadap Joko Prahoro membuatnya lunglai. Tidak bisa bergerak lagi. Ia lumpuh. Dan bahkan berbicara pun tidak bisa. Beberapa simpul syaraf di betis dan di leher telah dilumpuhkan oleh Ken Arok. Kemudian bagaimana Ki Juru Sungging? Joko Prahoro telah berubah menjadi patung. Namun, Endang Rudati yang kemudian menjadi liar. Ia meronta dari peganganku dengan sekuat tenaganya hingga ia terlepas. Endang Rudati menubruk Joko Prahoro, memeluknya dan menciuminya. Aku nyaris kehilangan kendali. Hampir saja Endang Rudati aku pukul. Tapi Ken Arok mencegahnya. Kembali mata Ki Juru Sungging menerawang, memandang langit yang biru. Ingatannya tertuju pada saat tangannya nyaris terayun menampar wajah Endang Rudati. Namun dengan cekatan Ken Arok mencegahnya, menangkap tangannya. Ken Arok bahkan tersenyum melihat Endang Rudati memeluk, membusai pipi Joko Prahoro. Adikku! Ia tidak boleh dibiarkan berbuat itu. Pikirannya terganggu, Paman. Kekuatan hitam telah menyelinap di otaknya. Kekuatan hitam itu harus dibersihkan lebih dulu. Jadi? Biarlah, aku akan menyembuhkannya. Barangkali aku bisa melakukan. Tidak jelas bagi Poncawati atas apa yang dilakukan Ken Arok. Ken Arok menepuk tangan Endang Rudati. Perempuan malang itu menoleh. Endang Rudati kemudian tidak mampu melepaskan diri dari tatapan mata Ken Arok yang langsung menghunjam ke dalam hatinya, mengorek dan mencabuti akar-akar kekuatan hitam yang terlanjur tunas di dadanya. Kang Bo Endang Rudati. Werdatin. Mengapa dengan diriku ini? Mengapa pakaianku seperti ini? Apa yang telah terjadi padaku? Kau telah sadar, Endang Rudati. Kenapa denganku? Kakang Poncawati. Ingatlah apa yang telah terjadi. Apa yang telah aku alami? Suara seruling itu, lalu Joko Prahoro. Benarkah semua itu? Kang Bo, akhirnya kau sembuh. Akan tetapi, apa yang telah terjadi padaku? Apa Joko Prahoro menodaiku? Ibu! Ibu! Ibu!
Pintu itu telah terbuka. Endang Rudati menemukan jati dirinya kembali. Setelah sekian lama teraduk oleh keadaan yang berada di luar kehendaknya sendiri, maka tangisnya pun kemudian meledak. Endang Rudati yang kemudian telah berhasil berpikir sewajarnya, menjadi retak hatinya, mengenang apa yang telah diperbuat oleh Joko Prahoro terhadap dirinya, juga mengenang kematian ibunya. Tidak tahan atas semua kenangan itu, apa yang dipijaknya serasa berputar, semakin cepat dan semakin kencang, untuk kemudian Endang Rudati terhuyung-huyung pingsan. Poncowati dan Endang Werdatin terpaksa menggotongnya membawa ke bilik pribadi Endang Werdatin. Bagaimana Joko Prahoro? Bagaimana rasanya kedua kakimu dipasung seperti itu? Lepaskan aku, Ken Arok. Lepaskan aku. Untuk apa kau memasungku seperti ini? Terpaksa, Joko Prahoro. Jika dibiarkan kau berkeliaran di luar sana, maka akan semakin banyak korban-korban yang berjatuhan akibat ulahmu. Aku akan membebaskan kau dari pasungan ini, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Aku akan mencuci otakmu. Wah, gila. Itu syarat yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kau harus aku lumpuhkan. Kemampuan busuk yang kau punyai itu harus dilenyapkan. Itulah syaratnya. Jika tidak, hanya menunggu waktu saja, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, bunuh saja aku. Ayo. Oh iya, kau ingin mati? Kau ingin merasakan ini? Kau boleh mencobanya. Bagaimana rasanya jika aku tekan seperti ini? Lepaskan! Lepaskan aku, aduh! Lepaskan kepala! Bagaimana? Tidak sakit? Parah kau, Ken Arok. Berdebah kau. Aku bisa membuatmu kesakitan. Kesakitan yang luar biasa. Akan tetapi tidak menyebabkan kau mati. Nah, bagaimana? Ingin? Terkutuk kau, Ken Arok. Terkutuk kau. Kaulah yang sebenarnya terkutuk. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa diampuni. Kaulah yang sebenarnya harus menempati dasar neraka dan menjadi kerak intip di sana. Rasakan ini. Renungkanlah rasa sakit itu, Joko Prahoro. Renungkan pula rasa sakit orang lain yang menjadi akibat dari perbuatanmu. Kau akan merasakan rasa sakit ini sampai kau dengan sukarela melepaskan ilmu setan yang mengeram di dalam tubuhmu itu. Bagaimana? Setan kau, Ken Arok. Makanlah, Kang Bo. Kau harus mengisi perutmu. Ayo, makanlah. Atau aku suapi? Tidak. Makanlah, Kang Bo. Kang Bo harus makan. Suapi ya? Tidak. Kau bisa sakit kalau tidak mau makan. Ayolah, aku dulang dulu ya. Aku suapi. Lihat ini, rempela ati. Aku suapi ya. Tidak, Werdati. Tinggalkan aku di sini. Tinggalkan aku sendirian. Setelah 2 hari ini Kang Bo tidak mau makan dan minum. Apakah Kang Bo akan berpuasa terus? Aku ingin mati. Kang Bo, jangan berkata begitu. Aku tidak tahan menahan beban yang berat ini. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Tetapi merupakan sebuah kekeliruan jika Kang Bo mencoba lari dari kenyataan. Tabahkan, Kang Bo. Dan jangan pikirkan apapun. Jangan pikirkan apapun. Mengapa aku harus mengalami peristiwa seperti ini? Tubuhku kotor sekali, Werdati. Tubuhku jorok.
jorok menjijikkan. Aku telah berkubang dalam lumpur peceran. Dan ibu telah tidak ada lagi. Ibu! Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Poncowati? Aku ingin orang macam Joko Prahoro itu dibunuh saja, Ken Arok. Orang seperti itu biasanya hanya merusak serta merusak saja. Joko Prahoro dibunuh? Iya. Aku sependapat, Paman. Perbuatannya harus dibayar dengan hukuman baginya. Hukuman itu adalah dibunuh. Aku kira seimbang. Akan tetapi... Bagaimana, Ken Arok? Siapakah kita ini? Siapakah aku? Dan siapakah Paman Poncowati? Apa maksudmu? Maksudku, siapakah kita? Dan berhakkah kita menjatuhkan hukuman pada Joko Prahoro? Kita tidak berwenang. Yang berwenang menjatuhkan hukuman adalah pemerintah Kediri. Aku justru membayangkan Paman Poncowati akan menyesal jika Joko Prahoro dibunuh. Mengapa? Bagaimana kalau adikmu itu hamil? Mendengar jawaban itu, tiba-tiba Poncowati tertegun. Dia tidak sempat membayangkan kemungkinan adiknya Endang Rudati akan hamil. Beberapa saat lamanya Poncowati diam terpaku, berusaha mencernakan kalimat Ken Arok. Berbicara dengan remaja itu, Poncowati merasa tidak sedang berhadapan dengan seorang anak kecil. Aku benar-benar kaget, Kameswara. Mula-mula aku terkejut dengan kearifannya. Ia mengatakan bahwa baik aku atau dia tidak mempunyai hak untuk menghukum dan menghakimi Joko Prahoro, kecuali yang berwenang di Kediri. Ia masih bocah, masih terlalu tanggung untuk disebut seorang pemuda. Akan tetapi pikirannya seperti bukan seorang anak-anak lagi. Ia mengingatkan aku adanya kemungkinan Endang Rudati hamil. Coba renungkan, Kameswara. Apakah itu bukan pikiran orang yang sudah dewasa? Ya, Ki Juru. Dan aku tidak perlu merasa heran. Aku sudah mengenal Ken Arok sebaik-baiknya. Akan tetapi, bagaimana keadaan yang sebenarnya? Apakah Endang Rudati itu benar-benar hamil? Itulah yang menyiksa perasaanku. Timbul pertanyaan di belakangnya. Bagaimana jika Endang Rudati hamil? Apakah Joko Prahoro harus diminta untuk bertanggung jawab? Lelaki itu benar-benar membuat perutku mual. Ingin sekali aku membunuhnya. Sungguh, ingin sekali aku membunuhnya. Matahari merayap sedikit lebih tinggi. Di timur langit cerah oleh matahari yang terang benderang. Namun di belahan barat, mendung tebal menyelimuti Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Namun perhatian Kameswara dan Ki Juru Sungging tidaklah tertuju ke arah sana. Mereka justru seperti menembus ke masa silam. Suatu masa yang pernah dijalani Ki Juru Sungging ketika prahara melanda rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ken Arok sulit dihapus dari kenangan Ki Juru Sungging. Bagaimana, Paman? Apakah Paman Poncowati mempunyai pendapat yang lain? Aku tidak senang mempunyai adik ipar seorang bajingan seperti dia. Kalau ternyata Bibi Rudati hamil, bagaimana? Biarlah ia hamil. Apa yang terjadi itu sebuah malapetaka baginya. Akan tetapi, kehamilannya itu tidak berarti aku sudi menerima Joko Prahoro menjadi suami adikku. Orang itu harus dibunuh. Baiklah, Paman Poncowati. Aku sependapat denganmu. Bajingan perusak wanita itu memang harus dihukum, dibunuh. Kita bisa mencari sebuah cara yang paling kejam dari sebuah cara membunuh. Tubuhnya disayat-sayat, sedikit demi sedikit. Kemudian disiram dengan air cuka atau air cabai rawit yang akibatnya tentu dapat dibayangkan. Ia tentu akan sangat kesakitan. Kita bisa mempermainkan orang itu sesuka hati. Kalau perlu kita kencingi atau mencari sebuah cara penyiksaan dan cara menghinakannya yang kira-kira seimbang dengan apa yang telah diperbuatnya. Bagaimana? Benarkah kau akan melakukan hal itu? Mengapa tidak? Mula-mula kita sayat-sayat tubuhnya, kita kuliti. Kemudian
ia jangan cepat-cepat mati. Terlampau enak. Bukankah demikian? Kita akan melakukan hal itu. Bukan kita, tetapi paman. Paman Poncowati. Mengapa, paman? Tidak. Aku tidak akan membalas kematian atau apapun dengan cara seperti itu. Mengapa? Cara itu terlampau kejam. Baiklah, paman. Silakan paman renungkan lebih dulu. Ada baiknya paman harus mendapatkan kepastian bagaimana keadaan Bibi Endang Rudati. Ken Arok yang masih muda belia itu melangkah meninggalkan Poncowati sendirian di sebuah dingklik bambu yang diletakkan di bawah pohon kenitu. Ken Arok terus berjalan hingga sampai pada pohon kenitu yang lain. Dia meloncat naik. Di pohon itulah Ken Arok menghabiskan malam, tidur bersandar pada dahan-dahan pohon. Namun sementara itu Poncowati masih termangu di tempatnya berdiri. Dendam dibayar dengan dendam. Perbuatan Joko Prahoro menodai adikku harus dibayar dengan kematiannya. Tetapi apakah harus dengan cara seperti yang dikatakan Ken Arok itu? Kakang. Ada apa, Werdatin? Mana anak itu? Ia tidak ingin diganggu, Werdatin. Mungkin sedang tidur. Tidur di mana, Kakang? Bagi Ken Arok, rumahnya adalah bumi ini. Ia tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Bagaimana dengan Rudati? Dia masih saja tetap pada pendiriannya, Kakang. Ia tidak mau makan, tidak mau mengisi perutnya. Aku sudah berusaha memaksanya, merayunya untuk makan. Tetapi ia tidak mau. Bisa mati dia nanti, Kakang. Temani aku akan bicara dengannya. Baik, Kakang. Jangan hanya diam saja, Endang Rudati. Ayolah bicara. Bicaralah. Permasalahanmu harus dibicarakan. Berkatalah, Endang Rudati. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Ibu. Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah pergi mendahului kita. Ibu tentu merasa kesepian. Apa maksudmu? Ibu tentu merasa sangat kesepian. Buang angan-anganmu ingin mati itu, Endang Rudati. Buang jauh-jauh. Ibu akan menjadi sedih jika kau memaksa diri menyusulnya. Yang sekarang ada di hadapanmu, itulah yang harus kau hadapi. Bukan melarikan diri, tetapi menghadapinya dengan tegar. Apapun yang kau hadapi. Mengerti? Lihatlah, siapakah aku sekarang, Kakang? Lihatlah siapa Rudati. Bagaimana keadaannya sekarang? Rudati, jangan kau menganggap dirimu telah berubah. Apa yang kau alami itu bukan kehendakmu, bukan keinginanmu, tapi musibah. Mengerti? Dengar, Rudati, jangan menyusahkan yang lain. Kami semua sudah susah melihat apa yang kau alami. Kami semua sudah sedih tidak terhingga menyaksikan apa yang terjadi di rumah ini. Keadaanmu, keadaan Ponco Taksoko, kepergian ibu. Kita semuanya sudah hancur-hancuran dalam merasakan kepahitan. Jangan kau tambah lagi dengan putus asamu yang tidak mempunyai gairah untuk hidup lagi itu. Ayo, Rudati, makanlah. Biarlah Endang Werdatin yang akan menyuapimu. Apa aku yang harus menyuapimu? Tidak. Apa yang kau maksud dengan tidak? Biarlah, aku akan makan sendiri. Werdatin yang akan menyuapimu. Werdatin, kemari sebentar. Ada apa, Kakang? Usahakan untuk mengetahui apakah perbuatan Joko Prahoro itu menyebabkan dia hamil atau tidak. Mengerti yang aku maksud? Mengerti, Kakang. Malam terus bergerak ke arah jantungnya hingga kemudian dini malam telah terlewati. Poncowati telah tidur lelap. Semuanya telah tidur lelap di buai mimpi. Namun di saat semuanya sedang terlena seperti itu, nampak seorang melangkah mengendap-endap. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau. Sejenak lelaki itu berhenti di sudut ruangan, seperti tengah memperhatikan suasana. Manakala lelaki itu telah yakin bahwa semua orang telah tertidur, dia segera membuka pintu. Di ruang mana Joko Prahoro dipasung. Siapa itu?
Aku. Kau? Ya, aku akan membebaskanmu. Baik, cepat. Aku akan memutuskan tali temalimu lebih dulu. Kerjakan, jangan hanya bicara saja. Ayo. Lega sekali rasanya. Sangat lega. Pegal-pegal kakiku harus berselanjur terus. Sekarang pergilah Joko Prahoro. Di mana Ken Arok itu? Aku tidak tahu. Mungkin tidur di ruangan Kakang Poncowati. Rumah ini ternyata menjadi malapetaka bagiku. Baru di sini aku mengalami peristiwa memuakkan yang seperti ini. Baik, aku akan pergi. Dengan mengendap-endap, Joko Prahoro dan lelaki berkerudung itu keluar dari dalam bilik Joko Prahoro, kemudian berjalan melintasi halaman, dan kemudian lenyap di balik rimbunnya dedaunan. Sedangkan seseorang yang berkerudung itu kembali mengendap-endap, untuk tidak berapa lama kemudian telah lelap dibuai oleh mimpi. Pagi berikutnya kemudian tiba. Rumah ini pasti akan geger. Semua orang terkejut karena Joko Prahoro lenyap. Semua pasti akan menuduhku telah membebaskannya. Akan tetapi, aku tidak peduli. Biar saja semua orang marah. Kakang Poncowati marah. Silakan. Apakah mereka akan membunuhku? Tentu tidak. Parat! Keparat! Itu suara Joko Prahoro. Mengapa kau bisa berada di sini lagi? Ken Arok keparat itu yang melakukannya. Jadi kau rupanya yang melakukannya, Poncobirowo? Kau yang berusaha membebaskan Joko Prahoro semalam. Kebacut kau, Poncobirowo. Ternyata matamu belum juga melek setelah melihat keadaan rumah ini. Kematian ibu, keadaan Endang Rudati, keadaan Ponco Taksoko belum juga membuat kau sadar. Hatimu benar-benar telah menjadi hitam kerasukan iblis. Kebacut kau, Poncobirowo. Agar tidak terlampau lama menjadi racun, sebaiknya dibunuh saja Joko Prahoro itu. Kita pendam bangkainya di tepi hutan sana, atau kita biarkan bangkainya menjadi santapan raja hutan. Kalau Kakang Poncobirowo tidak juga mau sadar, biar saja ia berbuat apa maunya. Kau mendengar, Poncobirowo? Kalian semuanya buah busuk. Kaulah yang buah busuk itu. Benar. Jika rumah ini adalah pohon, kita berdua telah menjadi buah busuk itu karena dimakan ular. Dan kita menulari yang lain, ikut-ikutan menjadi busuk. Supaya tidak busuk semuanya, ulat-ulatnya harus ditumpas, terutama Joko Prahoro itu. Tidak tahu malu kau Ponco Taksoko. Kau tidak ingat apa yang pernah kau katakan dulu kepadaku? Aku justru merasa menyesal. Mengapa dulu aku pernah terayu bujuk manismu? Kau telah membuat keluargaku menjadi rusak berantakan. Kau pula yang menjadi ujung sebab terpotongnya lenganku ini. Omongan apa itu? Kau katakan aku menjadi ujung sebab terpotongnya lenganmu? Hei, kau lupa bahwa apa yang akan terjadi adalah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kau lupa akan hal itu. Aku robek mulutmu Joko Prahoro. Terjadi pertengkaran. Sayang sekali aku tidak melihat dari awal. Tentu pertengkaran yang sangat seru. Saling melotot, saling menghamburkan umpatan yang dimiliki dari kata-kata yang paling kotor, yang melebihi kotornya air comberan. Sayang aku sedang berada di sungai untuk membersihkan diri dengan airnya yang segar. Aku tidak tahu bahwa di saat sepagi ini telah terjadi sebuah tontonan yang seru. Mengapa justru jadi diam? Tidak ada yang berbicara. Ayo, lanjutkan, ayo. Sayang, ternyata kalian tidak mau melanjutkan. Akibatnya aku kehilangan kesempatan untuk menyaksikan tontonan yang menarik. Jika demikian, apakah aku yang harus berbicara? Baik. Aku akan berbicara. Dan kau Joko Prahoro, suka atau tidak suka, kau harus mendengarkan. Termasuk kau pula Paman Poncobirowo. Paman semalam mencoba melepaskan orang ini. Paman harus bertanggung jawab
atas perbuatan yang telah Paman lakukan, Paman Poncowati. Iya, bagaimana Ken Arok? Aku tidak bisa terlampau lama berada di sini. Aku tidak betah menetap di satu tempat. Aku terhambat di sini telah hampir 2 bulan lamanya. Mulai dari saat aku pertama mencium perbuatan Joko Prahoro yang menjijikan itu, aku akan pergi. Lalu? Namun, sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini sampai tuntas terlebih dulu. Bagaimana Paman? Paman tentu sependapat denganku, bukan? Dan kau Joko Prahoro, kau sependapat dengan kata-kataku. Persoalan ini harus diselesaikan sebelum aku pergi dari tempat ini. Terkutuk kau, Ken Arok. Iya, tentu. Di matamu aku memang terkutuk karena aku telah habis-habisan dalam mengganggumu. Habis-habisan mengacau apa yang kau perbuat. Tetapi di mataku, di mata Paman Poncowati, di mata Paman Taksoko, Kiai Rengganis dan kedua anak perempuannya, kaulah yang terkutuk. Di hadapanku, kau tidak berharga sama sekali. Kau telah tua. Seharusnya aku menghormatimu dengan memanggilmu Paman atau Mbah. Tetapi karena perbuatanmu yang rendah seperti binatang itu, membuatku tidak berminat memanggilmu Paman. Joko Prahoro, suka atau tidak suka, aku terpaksa melumpuhkanmu, menghapuskan semua ingatanmu atas ilmu hitam yang kau miliki itu. Gila, jangan. Tidak ada pilihan lain. Aku akan melakukannya. Jangan, 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 jangan. Joko Prahoro meronta-ronta, tetapi Ken Arok tidak peduli. Sesaat Ken Arok memejamkan mata, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan. Joko Prahoro terbelalak ketika dari sela-sela jemari tangan Ken Arok mengepul asap keputih-putihan. Meski tipis, namun terlihat dengan jelas sekali. Yang lain yang hadir di ruangan itu memperhatikan apa yang diperbuat Ken Arok dengan jantung berdegup kencang. Begitulah Kamaswara, apa yang dilakukan oleh Ken Arok pada saat itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat menarik, membuat kami tercengang dan takjub. Joko Prahoro menjerit ketika Ken Arok memegang keningnya. Aku sempat melihat matanya sampai berair. Mungkin Joko Prahoro benar-benar merasa kesakitan. Ken Arok memang orang yang aneh. Pada dirinya merupakan paduan tempat berbagai sifat. Ken Arok bisa welas asih, akan tetapi juga bisa kejam tiada terkira. Benar, Kamaswara. Apa yang kau katakan benar. Pada akhirnya aku memang melihat semua yang kau katakan itu. Bagaimana nasib Joko Prahoro? Apa yang diperbuat Ken Arok yang masih muda belia itu benar-benar tidak terlawan oleh Joko Prahoro. Ia terkulai seperti kehabisan tenaga. Tatapan matanya kosong. Namun ada saatnya kembali menyala-nyala menyiratkan dendam. Tetapi Ken Arok ternyata tidak peduli dengan orang itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya pada episode ke-13 yang akan datang dengan judul Senja di Pasetran. Sampai jumpa.